Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah general reading bulan Juni tahun 2020. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Capricorn. Jadi Capricorn, apa kabar? Kita sudah sampai di new normal di sini ya. Kita sudah sampai di bulan Juni, dimana di new normal ini kita sudah harus bersahabat dengan sebuah virus namanya COVID-19. Nah, bagaimana sih kita atau situasinya nanti persahabatan kamu dengan virus ini cukup aneh juga ya, kita harus bersahabat dengan virus, tapi mau gimana lagi, mungkin kita juga harus pakai masker kemana-mana, jangan sampai lengah ya. Ini udah kayak hukum alam aja, siapa yang kuat dia yang bisa bertahan hidup. Jadi Capricorn, stay safe, stay healthy tetap ya. Kemudian pakai hand sanitizer, kemudian bagaimana bisa kamu mensiasati bisnis atau pekerjaan kamu di new normal ini, kita akan lihat nanti pengaruhnya. Nah, oleh karena itu aku di sini menggunakan 3D Tarot Cards juga Capricorn. Jadi 3D Tarot Cards ini isinya Major Arcana semua. Kita akan lihat dari salah satu Major Arcana ini apa sih nanti Major Arcana untuk kamu dan apa pesannya nanti untuk situasi kamu di bulan Juni nanti. Oke? Kita akan langsung aja mulai di sini Capricorn ke readingan kamu, oke? Capricorn bulan Juni Januari. Wheel of Fortune. Wow, Wheel of Fortune. Oke. Jadi Capricorn, di sini ada kartu Wheel of Fortune untuk kamu di sini. Artinya, roda keberuntungan sedang berpihak ke kamu, oke? Apapun di sini, suatu perubahan besar yang ingin kamu lakukan akan bisa kamu inisiasi di bulan Juni nanti. Jadi new normal ini aku rasa pengaruhnya positif untuk kamu ya. Dewi Fortuna sedang berpihak ke kamu. Ada suatu perubahan besar di sini yang bisa kamu inisiasi. Entah ini berkaitan dengan bisnis kamu, entah ini berkaitan dengan situasi asmara kamu, atau mungkin karir atau finansial. Kita akan lihat ini kartu mengarah kemana, tapi intinya di sini, walaupun mungkin tidak berkaitan dengan keberuntungan juga, ada perubahan besar untuk kamu Capricorn di bulan Juni nanti berkaitan dengan new normal ini. Jadi kita akan explore lebih jauh kartu ini dari kartu tarot. Aku saat ini menggunakan Arcanum Tarot Deck. Jadi kita langsung aja, oke? Capricorn general reading bulan Juni tahun 2020 Capricorn. Oke. So sudah ada satu kartu yang loncat keluar tadi. Ini adalah kartu King of Swords. Next di sini kartu Page of Wands, Seven of Swords, Queen of Pentacles, dan yang terakhir di sini The Chariot. Di the bottom of the deck di sini ada kartu The World. Capricorn, akhirnya di sini ada satu fase dalam hidup kamu yang berakhir. Oke. Ada satu siklus di sini yang akhirnya bisa kamu sudahi gitu loh. Contoh, wah akhirnya gue wisuda juga, gue akhirnya bisa lanjut pendidikan gue gitu ya. Ada satu fase yang bikin kamu lega di sini, kamu mengakhirinya Capricorn, dan kamu di bulan Juni nanti akan memulai fase baru di sini yang akan lebih bikin kamu bersemangat di sini, oke? Walaupun aku melihat di sini kartu Seven of Swords di sini cuma memberikan peringatan kecil ke kamu bahwasanya ketika kamu masih ya memutar kepala kamu ke belakang atau
atau kamu masih melihat ke belakang, ke masa lalu lah intinya di sini. Oke, kamu masih melihat ke masa lalu, kamu masih melihat masih mempertimbangkan kesempatan-kesempatan untuk bisa dealing dengan masa lalu itu. Kamu nggak bakalan bisa inisiasi fase baru ini. Oke, entah ini berkaitan dengan situasi asmara atau tidak. Intinya di sini ya, secara garis besar, akhirnya kamu bisa move on dari masa lalu kamu. Kamu bisa menutup satu chapter di hidup kamu dan beralih ke chapter berikutnya, Capricorn. Oke. Dan new normal ini atau bulan Juni nanti mungkin akan sangat membantu kamu menjadi suatu pribadi yang menjadi seseorang yang baru, menjadi pribadi yang lebih fresh. Oke. Dan kamu juga akan lebih rasional di sini, kamu akan lebih mapan secara lebih analitis lah, aku bisa bilang di sini, oke, dengan kehadiran kartu King of Swords. Dan memang di sini masih ada mungkin ya godaan-godaan seperti yang aku bilang tadi, masih ada di sini. Makanya itu jadi warning atau peringatan juga bahwasanya masih ada godaan-godaan sedikit di sini dari pikiran kamu sendiri untuk melihat ke belakang. Nah, itu yang harus kamu antisipasi dari sekarang. Jadi kalau misalnya dari sekarang kamu kayak masih kepikiran untuk masih ada nggak ya kesempatan, masih ada nggak ya ini dari masa lalu itu, ya kamu nggak bakalan bisa move on. Tapi ketika aku melihat kartu The Chariot, kemudian ada kartu The World di the bottom of the deck, kamu bisa melalui itu dengan baik. Kamu bisa melalui godaan-godaan itu dengan baik, Capricorn. Aku lihat di sini. Oke. Dan secara finansial aku lihat di sini kamu akan semakin stabil ya, seperti yang aku bilang tadi, ada perubahan besar di sini yang bisa kamu inisiasi. Mungkin karena apapun di sini asosiasinya, baik kejadian di masa lalu ini ya, entah ini asosiasinya asmara, karir atau finansial, itu menjadi suatu isu utama di sini yang berpengaruh ke kehidupan kamu secara lebih besar, Capricorn. Jadi kalau misalnya ini berkaitan dengan masa lalu, dengan asmara, ini mungkin seseorang dari masa lalu ya yang bikin hidup kamu kacau ya, sehingga finansial kamu jadi nggak stabil karena mikirin asmara ini. Intinya di sini isu yang sentral di kehidupan personal kamu, dan ini dragging you down ya. Dan di bulan Juni hal itu akan kamu selesaikan dengan baik, Capricorn, karena akhirnya kamu kayak, ngapain sih gue terus mikirin itu gitu loh, dan ini nggak bermanfaat baik buat gue, dan ini nggak bakalan bisa berubah juga, nothing gonna change gitu kan. Kalau misalnya gue berusaha terus untuk apapun itu di masa lalu ini, lebih baik gue mikirin diri gue sendiri dan memulai suatu langkah baru yang lebih fresh buat gue gitu loh. Akhirnya kamu mikir seperti itu loh, Capricorn. Kamu nggak bucin lagi. Ya, kamu nggak bucin lagi. Kamu di sini akhirnya bisa move on loh. Like seriously guys, stop. Oke, jika ada sesuatu dengan seseorang yang tidak berhasil dan kamu sudah mencoba berkali-kali, that's not your fault. Mungkin itu sudah saatnya kamu move on loh. Oke. Mungkin ada beberapa hal di hidup kamu yang memang tidak segala sesuatunya itu bisa berhasil, Capricorn. Ya, mungkin karena kamu juga perfeksionis juga ya. Aku yakin banyak banget Capricorn ini yang perfeksionis, dan kalian kesulitan untuk let go of something that doesn't work gitu loh. That not working for you gitu, Tapi di bulan Juni nanti, di new normal ini, kamu harus let go itu. Kamu harus melepaskan itu, bahwasanya hey, ada loh di dalam hidup gue yang memang kadang nggak bekerja buat gue, dan gue harus lepasin itu, dan aku harus lepasin itu gitu loh. Dan mungkin ini juga berkaitan dengan hubungan asmara. Walaupun mungkin hati kamu kayak, tapi gue sayang sama dia mbak, gue gini-gini ya, mungkin walaupun kamu sayang sama dia, tapi semesta dan Tuhan tidak mengizinkan, ya susah juga, Capricorn. Oke? Karena aku lihat di sini benar-benar ada suatu fase atau siklus baru di sini yang akan kamu lalui di bulan Juni nanti, dan kamu akan move on dari berbagai tetek bengek masa lalu ini dengan cukup baik. Aku lihat di sini dengan cukup baik ya, karena tadi ada peringatan juga, masih ada godaan-godaan dari apapun situasi masa lalu ini buat kamu.
Untuk karir, aku lihat di sini ada semacam mutasi. Mungkin kamu ingin pindah atau misalnya ingin relokasi ke luar negeri. Luar negeri ya, aku langsung bilang luar negeri di sini. Mungkin ada sebagian besar di sini yang ingin relokasi ke luar negeri. Aku rasa akan segera terwujud juga nih Capricorn. Atau mutasi juga bisa. Aku tidak melihat pekerjaan baru sih ya. Aku nggak melihat pekerjaan baru di sini, tapi bisa jadi ini jabatan baru buat kamu Capricorn ya, terlaksana di bulan Juni nanti. Secara garis besar seperti yang aku bilang tadi, finansial kamu akan baik-baik saja. Karir kamu juga akan baik-baik saja sih menurutku ya. Nggak ada sesuatu yang negatif di sini yang harus kamu pay attention to. Atau bisa jadi di sini ada godaan-godaan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, godaan-godaan kecil lah. Aku nggak lihat di sini godaan besar ya, tapi minor aku lihat di sini. Godaan-godaan kecil di sini yang mungkin di beberapa saat akan bikin kamu kayak kepikiran juga dengan sikap mereka. Tapi akhirnya kamu move on kok, tenang aja. Godaan-godaan itu nggak bakalan berpengaruh besar buat kamu Capricorn. Untuk situasi asmara, kamu akan move on loh dari siapapun orang masa lalu ini Capricorn. Walaupun kamu mungkin masih ragu, kamu mungkin masih cinta sama orang itu, tapi mungkin ada satu peristiwa di sini yang akhirnya menyadarkan kamu bahwasanya wow, ternyata memang kita nggak bisa bersama loh. Ternyata gue memang nggak bisa sama dia. Akhirnya ada suatu realization di sini yang bikin kamu mantap untuk move on Capricorn. Ya, jadi ketika aku bilang seperti itu, ya, memang ada peluangnya di sini kamu kembali lagi sama orang masa lalu ini, tapi kamu nggak akan berakhir dengan orang masa lalu kamu itu. Kamu ujung-ujungnya nanti pasti akan move on dari dia. That's what I'm getting here. Terlebih kalau misalnya pasangan kamu ini ya long distance relationship dari kamu, okay? Atau misalnya kamu memutuskan untuk move on dari dia dan pindah dari satu kota tertentu agar bisa benar-benar move on dari dia. Kamu memang menjauh dari dia Capricorn, like you trying to stay away from that past person. Ya, kamu akhirnya bikin suatu langkah konkret di sini yang bikin kamu kayak, iya gue harus move on dari dia, gue harus pindah dari kota ini, gue harus pindah ke pekerjaan ini, gue harus mutasi ke negara itu, ke kota ini. Intinya di sini ada suatu effort yang besar yang akan kamu lakukan untuk benar-benar memulai fase baru di hidup kamu Capricorn, oke? Hati-hati nih untuk cross watchers kalau misalnya kamu merasa si Capricorn ini muncungnya ini udah agak kasar ya, tapi sebenarnya itu yang mereka lakukan ini adalah suatu langkah agar mereka benar-benar bisa move on di sini dalam artian apapun. Jadi bagi cross watchers merasa nih Capricorn ini udah kayak kasar banget muncungnya, atau tingkah lakunya ke kamu tuh udah kayak sinis banget, itu karena si Capricorn ini lagi inisiasi perubahan besar dalam hidupnya. Jadi perubahan besar yang mereka jalan ini nggak mudah loh cross watchers, oke? Mereka benar-benar sedang berbenah di sini si Capricorn ini. Jadi kamu yang benar-benar temenan baiklah sama si Capricorn ini, pahami aja dia sedang inisiasi perubahan besar dalam hidupnya. Jadi jangan diambil hati dengan sinisnya atau pedasnya si muncung mereka akan normal lagi dalam waktu dekat, tenang aja, oke?
Jadi Capricorn, ini cukup cepat readingannya. Kita akan tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk kamu. Here we go. Capricorn, general reading bulan Juni. Your desire is within reach. Have faith as everything is working in your favor. Jadi Capricorn, your desire is within reach. Ya. Ada akhirnya di sini seperti yang aku bilang tadi. Kamu itu benar-benar berusaha semampu kamu untuk benar-benar memulai fase baru dalam hidup kamu. Ya. Dan hal itu akan segera kamu rasakan perubahannya. Fase baru itu benar-benar akan kamu raih nantinya, Capricorn. It's within your reach. Okay? Wow, aku suka readingan ini Capricorn karena memang nggak gampang ya kadang ya menginisiasi perubahan dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya kamu nggak percaya diri dengan diri kamu, kalau kamu misalnya kamu nggak fokus dengan tujuan kamu ini, kamu nggak bakalan bisa. Kamu akan selalu tergoda dengan godaan-godaan yang kamu terima di pertengahan jalan nanti, Capricorn. Okay? So, karena aku suka banget ngiri dengan kamu ini, semoga kamu juga ya, kamu bisa like dulu sebelum kamu klik off video ini, dan di share juga ke teman-teman kamu, dan di subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Okay? Bye.